Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi momentum yang dinanti pelaku usaha otobus di tanah air. Sebab di momen seperti ini, para pelaku usaha otobus bisa meraih pendapatan hingga berkali-kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang identik dengan pelaksanaan musim mudik dan balik lebaran selalu menjadi perhatian para pemangku kepentingan di negeri ini, baik dari sisi pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya maupun bagi perusahaan otobus sendiri. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada musim lebaran tahun 2024 ini akan lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Kementerian Perhubungan sudah melakukan koordinasi lintas sektoral terkait persiapan infrastruktur maupun transportasi saat mudik lebaran 2024. Dan berdasarkan survei sementara yang dilakukan Korps Lalu Lintas Polri, jumlah pemudik lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut lebih tinggi 6% dibanding jumlah pemudik lebaran pada tahun sebelumnya sebanyak 187 juta orang. Sementara itu, Kementerian BUMN kembali menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat untuk seluruh jenis transportasi umum kecuali pesawat. Kuota jumlah pemudik tahun ini ditambah menjadi 80.000 orang dengan waktu pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 17 Februari dan akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2024. Sedangkan keberangkatan pemudik yang berlaku di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandar Lampung, Bali, dan Pontianak ini pada 4 hingga 6 April 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan bisa untuk membahas mengenai persiapan perusahaan otobus sambut Ramadan dan Idul Fitri sudah tersambung melalui Zoom. Ada Bapak Antoni Stephen Hambali, beliau anggota Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI. Apa kabar Pak Antoni? Baik, Mas Vicky, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Antoni. Bicara mengenai kinerja dari bisnis transportasi darat khususnya bus selama ini, sebelum kita kemudian spesifik bahas mengenai persiapannya ya jelang bulan puasa dan juga masa mudik. Reviewnya seperti apa Pak Antoni? Untuk saat ini kinerja transportasi darat khususnya bis itu sangat baik ya. Jadi operator itu terbukti tiap tahun ada peningkatan layanan. Mulai dari yang dulu kita nggak kenal, ada yang sleeper, kemudian ada yang macam-macam lah. Sekarang ada yang layanannya kayak di kereta api kan satu ruang sendiri untuk satu orang itu. Jadi itu pembuktian bahwa masyarakat makin meminati transportasi bis itu dengan pembukaan layanan dan trayek-trayek baru dari operator bis. Demikian Mas Vicky. Artinya memang secara ekspansi dari layanan, secara rute dan juga jumlah armada, ini memang terus melakukan penambahan begitu ya? Betul. Salah satunya adalah untuk menangkap momentum Ramadan dan juga Idul Fitri menjadi momentum bagi perusahaan otobus ini untuk meraih cuan terbaik lah setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Seperti apa kemudian proyeksi potensi cuan lah ya di tahun 2024 di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri nanti? Ada nggak challenge-challenge yang nampaknya membuat capaiannya akan sedikit terkendala lah Pak? Oke, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, memang Lebaran itu menjadi salah satu momentum penopang pendapatan PO ya. Karena tentunya di luar liburan tengah tahun dan akhir tahun. Nah, challenge-nya seperti yang tahun lalu emang akan ada one way untuk jalan tol, kemudian pengalian arus, lalu kemacetan, sehingga hal-hal tersebut bisa mengurangi pendapatan karena biaya operasional yang tinggi. Jadi kita harapkan tahun ini bisa lebih baik lagi penyelenggaraannya dan tentunya ini juga berimbas ke masyarakat ya. Kalau masyarakat semakin lancar kan tentunya juga makin bagus baik dari sisi pemerintah maupun penyedia layanan itu. Baik, artinya memang ada temuan-temuan dari musim mudik tahun lalu yang kemudian ini dijadikan semacam input kepada pemerintah agar ada perbaikan dalam penyelenggaraan musim mudik di tahun ini begitu ya. Oke, saya tertarik untuk kemudian membahas sedikit mengenai one way toll sendiri. Sebetulnya implikasinya terhadap perusahaan bus begitu ya,
ataupun PO itu seperti apa sih Pak Antoni? Saya ingin kemudian mendapatkan gambaran implikasinya seperti apa. Jadi gini Mas Vicky, kalau perusahaan bis biasanya itu kan kayak saya melayani contohnya ya, Jakarta ke Jogja. Itu kan tiap hari bolak-balik seperti ini. Nah, saat itu diberlakukan one way, maka kita tahu bahwa itu berpusat pada Jakarta. Saat mudik, maka one way-nya itu mengarah keluar dari Jakarta. Sedangkan operasional bis kita yang harus balik ke Jakarta untuk menjemput pemudik itu jadi kesulitan. Harus lewat jalur di luar tol. Dan kalau dipikirkan lebih lanjut, orang mudik kan nggak cuma yang dari Jakarta. Bagaimana dengan orang yang dari Jawa Timur, kota-kota besar itu mau mudik ke Jawa Tengah atau ke ya sebagian Jawa Barat, tapi tidak bisa melalui tol. Kenapa? Karena dibuat one way. Jadi ini istilahnya mereka merasa, waduh kita ini kayak nggak dianggap gitu loh. Yang dianggap cuma yang mudik dari Jakarta aja. Lah harapan kami dari pengusaha PO paling nggak misalkan dibuat kontraflow atau jalurnya gimana di tol itu supaya tetap orang bisa melalui atau entah itu diprioritaskan untuk angkutan umum. Sehingga orang yang mau mudik mengarah ke barat pada saat sebelum lebaran itu juga dipertimbangkan. Demikian pula dengan operasional bis-bis yang harus berangkat kosong ke Jakarta untuk menjemput pemudik. Demikian Mas Vicky. Walaupun memang belum tahu rekayasa dari lalu lintasnya akan seperti apa di musim mudik kali ini, tapi kemudian berbagai input sudah disampaikan begitu ya kepada pemerintah agar secara formulasi dari kebijakannya sendiri nanti dapat menguntungkan semua pihak lah. Oke, bicara mengenai potensi cuan lah ya di tahun mudik di musim mudik tahun ini gitu. Sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh perusahaan otobus untuk dapat memaksimalkan musim Ramadan dan juga musim mudik tahun ini, Pak Antoni? Jadi kalau persiapan untuk secara teknis itu kami sama saja ya, mudik atau enggak, bis itu harus dipersiapkan sebaik-baiknya, baik secara teknis maupun administratif. Ya. Dan untuk mudik tentunya lebih intens karena contohnya ban yang misalkan tiap 2 bulan sekali ganti, maka kalau ada yang sudah setengah atau mungkin tinggal 2 minggu, maka lebih baik diganti saat ini sehingga saat nanti perjalanan mudik atau balik tidak ada lagi gangguan hanya untuk mengganti ban. Itu contohnya. Dan dalam 1 bulan ini pemerintah juga aktif ini akan mengadakan ramcek untuk PO-PO baik di terminal maupun di garasi PO. Demikian Mas Vicky. Artinya itu sudah dilakukan dari sekarang begitu ya, dan itu juga dilakukan oleh pemerintah sendiri ataupun dari Kementerian Perhubungan begitu ya. Artinya memang sudah secara organik ini berjalan untuk memastikan bahwa semua dapat melaksanakan perjalanan mudik dengan aman dan juga nyaman. Oke, bicara mengenai tingkat persaingan bisnis di sektor transportasi bus belakangan seperti apa? Seseru apa Pak Antoni? Saya rasa kalau persaingan bisnis di PO bis saat ini masih wajar ya. Jadi tidak ada yang namanya sampai predatory pricing atau sampai banting-bantingan. PO bis saat ini sudah lebih mature dan saya rasa peningkatan layanan itu yang jadi persaingan. Jadi tidak ada malah banting-bantingan harga, tapi persaingannya meningkatkan layanan dan ini bagus untuk konsumen. Problem yang terbesar bagi kami saat ini adalah sebenarnya malah persaingan dengan angkutan darat yang di luar sistem, yaitu angkutan yang tidak memiliki izin. Nah ini yang masih cukup banyak beroperasi saat ini Mas. Oke, sejauh mana ini kemudian disampaikan kepada pihak terkait begitu dan harapannya mengenai penertibannya sendiri seperti apa Pak Antoni? Ini sudah kami suarakan terus dan bahkan sejak pandemi ya, karena itu memang merebaknya mulai pandemi. Dan saat ini kemarin sudah pada tahap pembahasan pada Dirjen Kementerian Perhubungan dan stakeholder yang terkait mengenai undang-undang, perubahan undang-undang itu. Jadi tetap kami perjuangkan itu. Baik, oke. Kalau bicara mengenai potensi peningkatan jumlah penumpang pada musim mudik Lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti apa potensi peningkatannya, Pak Antoni? Tadi seperti yang kita tahu, pemerintah memperkirakan ada kenaikan sekitar 6% ya, menjadi ke angka 200 juta. Tentunya kami berharap bisa lebih, karena saat ini kesadaran masyarakat untuk beralih ke angkutan umum itu sudah lebih baik. Dan seperti yang tadi kita bicarakan di awal, layanan di angkutan bis juga semakin beragam. Jadi sudah kayak mendekati ke bisnis kelasnya kereta api, bahkan ke pesawat gitu. Jadi harapannya peningkatannya semakin banyak tahun ini. Oke.
mengenai trayek-trayek ataupun mungkin jalur-jalur yang biasanya ini terjadi peningkatan yang signifikan, itu di mana saja sih, boleh cerita Pak Antoni? Dan sejauh mana itu kemudian cukup membuat teman-teman begitu ya, operator begitu, mengantisipasi jalur-jalur yang biasanya difavoritkan dan biasanya terjadi peningkatan yang signifikan di jalur-jalur tersebut? Oke, jadi kalau Lebaran itu pasti terkait dengan kota-kota besar ya. Jakarta, Surabaya itu yang di Jawa dan yang dari Sumatera. Jadi biasanya kebiasaan mudik yang dari Sumatera, orang Jawa yang di Sumatera itu akan berangkat antara awal puasa hingga 2 minggu sebelum Lebaran. Itu mereka sudah mulai masuk ke Pulau Jawa dulu, sehingga tidak terlalu terasa arusnya. Maksudnya nggak sampai menimbulkan kemacetan. Nah, yang puncak-puncak mudik itu biasanya memang H-7, mulai H-7 Lebaran. Itu terjadi di Pulau Jawa, Jakarta, ke Surabaya, ke Malang, lalu ke kota-kota, dan sekarang berlanjut ke sepanjang jalan tol. Jadi bisa dilihat jalan tol ini memang sangat mempengaruhi pertumbuhan transportasi darat. Jadi sepanjang jalan tol itu Jakarta terus sampai ke Probolinggo ya saat ini ya. Lalu mencar dari situ ke Jember, ke Banyuwangi, kemana-mana. Dan yang di Jawa Tengah tentunya masih jadi favorit juga kota-kota yang besar. Semarang, Solo, Purwokerto, kemudian jalur selatan di tempat kami, Kebumen, Purworejo, hingga ke Jogja. Itu Mas Vicky. Baik. Ada beberapa hal yang nampaknya juga ini berpengaruh terhadap naik atau tidaknya tarif yang kemudian dibebankan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kenaikan dari tarif tol sendiri dan juga kenaikan dari harga BBM begitu ya. Nah, Anda memprediksi tahun ini akan seperti apa, Pak Antoni? Kalau saat ini karena masih tahun politik, saya cukup yakin tidak akan ada kenaikan BBM ya. Tapi tentunya itu tetap kita antisipasi. Jadi bagi teman-teman PO yang sudah mengeluarkan tarif, itu biasanya akan ada jaminan kalau mereka biasanya mungkin agak takut kalau BBM naik, gimana ini? Nah, tapi di tempat kami sendiri kita udah ngeluarin tarif, kalau ada kenaikan BBM bagi yang sudah membayar, tentunya itu tidak ada kenaikan lagi gitu. Oke. Tapi ya yang kemudian diharapkan adalah tidak terjadi kenaikan agar dari operator sendiri juga tidak membebankan itu kepada masyarakat, sehingga minat dari masyarakat sendiri untuk menggunakan bus pada saat mereka melakukan kegiatan mudik itu tidak terdiskon signifikan begitu ya, tetap ada keinginan lah dari masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik menggunakan bus. Oke. Dari pemerintah sendiri meminta operator transportasi untuk tidak menaikkan harga tiket secara serampangan. Apakah perusahaan otobus juga akan tetap menaikkan atau seperti apa? Khususnya dalam puncak dari arus mudik sendiri, ya. Pak Antoni? Ya, tentu operator akan tetap menaikkan. Kenapa kok kami perlu naik? Jadi sebenarnya gini, karena armada yang terbatas, maka sebagian besar, bahkan mungkin semua PO, itu pada saat Lebaran, kerjanya bis akan 2 kali lipat, Mas. Jadi yang biasanya dari Jakarta siang hari atau sore, ya kan, sampai ke Jogjanya subuh kan. Nah, itu lalu berangkat pada hari itu dari Jogja, kembali sore harinya. Maka pada saat Lebaran, saat mereka sampai ke Jogja pada subuh hari, maka bis itu akan langsung diberangkatkan lagi ke Jakarta untuk ngambil penumpang pada hari itu sore hari di Jakarta. Jadi kerjanya 2 kali lipat. Sehingga itulah akan terjadi kenaikan harga tiket hingga 2 kali lipat. Tentunya ini sesuai dengan perhitungan pengusaha ya. Kenapa kok mereka tidak akan serampangan? Karena masa kerja kita di saat Lebaran itu hanya sekitar 2 minggu. H-7 sampai H+7. Kalau kami sembarangan menaikkan tiket lalu katakanlah pakai aji mumpung, menaikkan tiket setinggi-tingginya, maka itu akan mengefek pada pelanggan kami setahun ke depan. Karena mereka akan berpikir, wah ini PO A, B, C ini menggunakan kesempatan. Jadi pada saat hari-hari biasa mereka malah memilih PO lain. Nah itu tentunya tidak diinginkan oleh pengusaha. Sehingga kami tetap ada pertimbangan lah untuk menaikkan harga tiket itu. Akan ada kemudian kenaikan, tapi semua berdasarkan kepada hitung-hitungan yang reasonable ataupun rasional begitu ya. Baik, Pak Antoni, semakin mari kita akan lanjutkan sesudah berikut ini, dan tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Antoni Stephen Hambali, saya akan sampaikan beberapa data, diantaranya adalah mengenai prediksi jumlah pemudik lebaran tahun 2024. Dapat Anda saksikan datanya di layar televisi. Ya, untuk tahun 2023 sebanyak 187 juta orang, sementara di tahun 2024 diprediksi terjadi peningkatan 6%, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni, sebesar 200 juta orang. Kami ambil datanya dari Korlantas Polri. Data berikutnya adalah mengenai lokasi rawan macet mobil saat mudik Lebaran 2024. Ya, diantaranya adalah jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian jalan atau lalu lintas menuju Pelabuhan Merak, dan juga jalan atau lalu lintas menuju Bogor, Jawa Barat. Ya, saya masih berbincang bersama Pak Antoni Stephen Hambali, anggota Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI. Pak Antoni. Ya, selamat pagi. Baik, oke. Bicara mengenai kenaikan, tadi sempat Anda kemudian sampaikan lah ya akan terjadi kenaikan, tapi kemudian semua berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan ataupun indikator-indikator yang reasonable lah begitu. Agar kemudian masyarakat mendapatkan gambaran kenaikannya nanti akan berapa persen, Pak Antoni? Biasanya berkisar di 2 kali lipat dari hari biasa ya, karena itu kan dihitung Pak tadi waktu saya bilang bisnya akan kembali ke Jakarta untuk mengangkut penumpang, maka kan dihitung itu kayak ngangkut penumpang lagi gitu loh. Jadi istilahnya bis itu jalan 2 kali lipat gitu. Baik, bicara mengenai jumlah dari armada sendiri, tentu saja saya yakin ini sudah dipersiapkan begitu ya. Secara total setidaknya yang ada di bawah asosiasi lah, yang disiapkan dalam menyambut musim mudik Lebaran tahun ini, ada berapa totalnya Pak Antoni? Kalau di POMI sendiri kan jumlahnya masih terbatas untuk anggotanya, tapi kami menyiapkan seluruh armada, dan itu untuk yang akap kita biasanya juga beberapa berkolaborasi dengan PO pariwisata. Jadi kalau yang di POMI itu anggotanya sekitar mungkin hingga 70-an, kalau misalkan rata-rata per anggota itu 100, rata-rata ya 100, maka akan ada sekitar 7.000 armada di bawah anggota IPOMI. Oke. Tadi kita sempat kemudian bahas mengenai beberapa rute yang rawan terjadi kemacetan lah ya. Kalau bicara mengenai langkah-langkah antisipasi yang dilakukan lah ya oleh teman-teman operator di rute-rute tersebut, apa saja? Ini kemudian menjadi insight yang menarik, kita kemudian pengen tahu Pak Antoni. Ya, jadi kemarin memang belajar dari tahun-tahun sebelumnya akan ada kemacetan sehingga kita mengatur jam keberangkatan. Jadi misalkan kita biasanya pada hari H-7 itu biasa berangkat jam 5, ya kan. Maka mendekati hari H-nya, maka pada H-3 itu bisa digeser hingga ke jam 6 atau jam 7, mengantisipasi kalau pas masa balik dia membutuhkan untuk satu PP itu lebih dari 24 jam. Artinya hari ini katakanlah tanggal 5 berangkatnya jam 5 sore. Nanti tanggal 6 berangkatnya jam 6. Lalu tanggal 7-nya jam 7. Jadi mundur 1 jam. Supaya apa? Penumpang saat dikumpulkan itu tidak menunggu terlalu lama. Karena namanya kondisi jalan kan kita tidak bisa memprediksi tepat ya. Dan petugas akan bertindak sesuai dengan kondisi lapangan. Baik, gitu. baik. Jadi tahun lalu kami pernah ada kejadian dialihkan arusnya, sehingga ini cukup kesulitan karena ada beberapa titik agen yang harusnya dilalui tapi karena dialihkan jadi tidak bisa. Nah, hal seperti itu yang kami koordinasikan, dan kami harap buat tugas di lapangan juga kalau ada angkutan umum itu kan sudah ada trayeknya, diharapkan tidak mengubah jalur untuk angkutan umum gitu. Baik. Adanya penambahan sebaran titik kemacetan juga ini menambah durasi perjalanan, dan juga ini juga menambah konsumsi dari armada bus sendiri terhadap bahan bakar minyak begitu. Ini yang kemudian menjadi satu alasan yang reasonable untuk kemudian teman-teman di operator bus begitu menaikkan tarifnya pada saat musim mudik, karena memang kemacetannya juga terkadang tidak bisa dihindari begitu ya. Baik, Pak Antoni, bicara mengenai pemerintah dan juga pihak swasta biasanya juga marak menggelar kegiatan mudik bareng. Apakah ini juga memberikan pengaruh terhadap perusahaan otobus sendiri? Pengaruhnya tentu ada ya, tapi kalau misalkan mereka kan biasanya cuma 1 hari atau 1-2 hari dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Jadi
untuk signifikannya tidak. Tapi karena kegiatannya itu biasanya mepet pada saat deket-deket Lebaran dan itu puncak-puncaknya di situ. Maka yang menjadi pengaruhnya apa? Kegiatan operasionalnya kami, yaitu pada saat H-3 katakanlah, itu kan biasanya macet-macetnya di situ. Saat ada mudik Lebaran, mudik bersama yang sampai 1.000 atau 2.000 unit, maka itu akan memperpadat jalanan sehingga akan lebih signifikan di situ. Dan kemarin mudik gratis itu cukup membuat turun. Kenapa? Karena banyak instansi yang melakukan. Jadi dari Pemda setempat melakukan, kemudian Pemprov, lalu ditambah pabrik swasta dan dari Kemenhub. Jadi banyak sekali armada yang dicarter untuk mudik gratis itu. Itu yang mempengaruhi operasional juga sih. Ya, tapi artinya secara pendapatan ini bukan kemudian menjadi satu hal yang mengancam begitu ya dengan adanya kegiatan mudik barang begitu yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ataupun mungkin oleh banyak perusahaan-perusahaan begitu, karena memang perusahaan-perusahaan sendiri ataupun mungkin pemerintah sendiri juga memang tidak punya armada bus sendiri sehingga memang harus menyewa ataupun mungkin menggunakan bus yang dimiliki oleh teman-teman otobus begitu ya. Betul, kalau itunya akan tetap melimpah ke teman-teman PO juga. Baik, oke. Sejauh ini apakah pembahasan mengenai TUSLA sudah mulai dilaksanakan dan sejauh mana teman-teman dari operator sendiri memberikan input terkait formulasi TUSLA ini, Pak Antoni? Oke, ini sudah beberapa tahun kita sejak menggunakan tarif atas dan bawah, maka tidak ada lagi ketentuan TUSLA dari pemerintah. Karena aturan batas atas dan bawah itu kan ada untuk kelas ekonomi, maka yang di luar ekonomi itu sudah tidak lagi terikat pada aturan tarif dasar itu. Sedangkan saat ini seperti yang diketahui tadi, layanannya bis itu sekarang sudah jauh dari kelas ekonomi, bahkan ada yang sudah sampai kelas sleeper dan lain-lain, sehingga hanya sedikit PO yang masih melayani kelas ekonomi, sehingga tidak terlalu terpengaruh untuk aturan kenaikan harga ini. Demikian Mas Gigi. Terkait dengan masukan-masukan, mungkin Anda bisa elaborasi lagi dan juga kemudian sedikit mengingatkan lah ya untuk pemerintah sendiri, masukan-masukan apa yang harapannya dapat diakomodir lah agar penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan juga dengan lancar dan dapat menguntungkan semua pihak, Pak Antoni. Oke, yang pertama untuk regulator, masalah one way itu perlu ditinjau kembali dan tentunya kita kalau memang mau mengalihkan masyarakat ke kendaraan umum, maka harus ada prioritas. Maka diharapkan kendaraan umum bisa mendapatkan prioritas masuk ke tol pada saat Lebaran. Kemudian kedua, saran yang beberapa waktu lalu sempat digaungkan oleh Pak Kapolri itu sebenarnya sangat bagus, yaitu waktu itu arus baliknya karena diprediksi mepet dan berbarengan, maka beberapa sektor itu bisa dipisah. Anak sekolah, pegawai kantor swasta dan PNS itu bisa dibuat masuknya agak berbeda, jeda mungkin 1-2 hari, sehingga arusnya tidak berbarengan sehingga menimbulkan kemacetan. Kan sama juga kita berangkatnya hari ini, rencana masuknya Senin, berangkatnya semua hari Sabtu atau Minggu, maka akan macet dan Senin juga nggak bisa masuk, maka bisa digeser ke hari Selasa atau hari Rabunya untuk anak-anak sekolah yang maksudnya tidak terlalu signifikan terhadap perekonomian. Harapannya seperti itu. Kemudian untuk para pengguna jalan, pemudik tentunya saya menghimbau untuk pemudik terutama sepeda motor ya, tolong itu jika tidak terpaksa jangan menggunakan roda 2 untuk berkendara yang sangat jauh, karena itu selain risiko untuk Anda, risikonya kalau misalkan sepeda motornya capek nih, mengalami kelelahan lalu ada terjadi sesuatu, maka ini biasanya ya akan menghambat dua belah pihak gitu loh. Bahkan pihak-pihak yang lain juga akan terkait dan terhambat gitu. Maka harapannya kalau memang terpaksa pakai roda 2, pastikan badannya fit, lalu diperbanyak titik istirahatnya, dan sebisa mungkin ya mending pakai angkutan umum. Baik, kita berharap pelaksanaan mudik tahun 2024 ini dapat berjalan dengan baik, apakah itu arus mudiknya dan juga arus baliknya begitu ya. Dan perusahaan otobus juga dapat memanfaatkan ini sebagai momen untuk kemudian meraih cuan. Baik Pak Antoni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Sampai jumpa Mas Gigi, selamat siang. Baik, dan pemirsa sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Wiki Ardian, beserta kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.